Hai, perkenalkan namaku Nurhalifatul Umar dengan NIM T2019-1001. Nah, di sini saya akan memaparkan makalah saya yang berjudul Sikap Toleransi Beragama dalam Pendidikan Multikultural. Toleransi dalam konteks sosial budaya dan agama berarti perbuatan yang melarang adanya diskriminasi terhadap individu atau suatu kelompok yang berbeda, seperti halnya dalam toleransi beragama. Nah, di Indonesia ini mayoritas penduduknya memeluk agama Islam dan ada juga sebagian minoritas yang memeluk selain agama Islam. Sikap toleransi antar umat beragama adalah suatu sikap yang saling menghormati dan menghargai terhadap minoritas agama lain. Adapun proses untuk membangun pengertian dan pemahaman tersebut dapat dimulai dari penciptaan kohesivitas dan inklusi sosial dalam bentuk transfer pengetahuan dengan cara membangun komunikasi efektif dengan individu dan kelompok yang berbeda latar belakang. Nah, untuk pendidikan multikultural sendiri itu artinya adalah pola pendidikan yang berbasiskan pada tumbuhnya sikap tenggang rasa akan kemajemukan budaya dan toleransi terhadap perbedaan sehingga membentuk semangat inklusivitas sosial bagi sivitas akademika. Hal tersebut mengingat dalam nuansa heterogenitas acap kali memunculkan adanya potensi gesekan dan konflik secara kompulsif. Untuk yang poin pertama, kita harus tahu dulu pengertian toleransi beragama itu apa. Toleransi sendiri itu berasal dari bahasa Latin yaitu tolerantia yang berarti kelonggaran, kelembutan hati, keringanan, dan kesabaran. Istilah toleransi ini juga dapat diartikan sebagai sikap saling menghormati dan menghargai antar budaya, suku, dan agama. Sikap toleransi ini mengarah pada memberikan tempat untuk keberagaman dan perbedaan yang ada pada setiap individu atau kelompok. Toleransi juga bisa dapat dikatakan sebagai suatu bentuk penghormatan dan penghargaan pada keberagaman dan perbedaan yang ada di setiap negara. Nah, toleransi ini adalah sikap atau perilaku yang menjejaki aturan yang ada, bila mana manusia dapat menghargai dan menghormati berkenaan kepribadian orang lain. Toleransi dalam keadaan sosial budaya dan agama yakni tabiat dan temperamen yang melarang adanya segregasi terhadap disimilaritas dalam suatu golongan-golongan, seperti halnya dalam toleransi beragama. Dalam hal keseragaman, sikap toleransi berperan penting untuk mengintegrasikan setiap individu atau kelompok yang memiliki tujuan yang sama. Nah, sikap toleransi ini juga sangat dibutuhkan di Indonesia. Karena apa? Karena Indonesia merupakan negara yang memiliki banyak kepelbagaian atau keragaman budaya, suku, dan agama. Tidak hanya dalam ketiga keberagaman tersebut, tetapi sikap toleransi juga harus memanifestasikan dalam kehidupan sehari-hari. Seperti halnya di sekolah, setiap anak memiliki opini yang berbeda-beda tentang sesuatu yang berwenang untuk dilakukan. Nah, dalam hal ini, sikap toleransi untuk menaksir dan menerima opini orang lain sangat diperlukan. Toleransi dan cinta damai adalah salah satu fundament personalitas yang seharusnya diberikan, khususnya untuk pendidikan partikularitas di Indonesia. Toleransi membutuhkan adanya kontribusi mengenai keberadaan orang atau golongan lain, di mana toleransi itu tidak cukup hanya berperangai teori atau materi saja. Nah, tetapi toleransi juga harus diimplementasikan dengan tingkah laku dalam kehidupan sehari-hari. Kata toleransi berasal dari bahasa Inggris yaitu tolerance, berarti beraksi, membebaskan, membenarkan, dan meluburkan keimanan orang lain tanpa memerlukan persetujuan. Nah, toleransi ini juga bisa dimaknai dengan menahan diri, bersikap sabar, membiarkan orang untuk beropini, dan bersikap permisif dalam menerima pandangan orang lain yang berbeda-beda. Dalam membangun sikap toleransi, hendaknya dimulai sejak munculnya kesadaran tentang pengaruh negatif dari tindakan intoleran. Nah, pada masa Orde Baru, hampir tidak menjumpai aksi hakim atas nama agama atau suku dan ras karena kebinekaan dan kebangsaan menjadi acuan utama dalam membentuk sikap toleransi dan memendam intoleransi. Nah, perilaku toleransi ini harus diterapkan pada individu dan kelompok sesuai instruksi ketentuan hukum yang sudah ada. Apabila ada warga negara yang melaporkan tindakan ancaman akibat perbedaan pandangan, hendaknya pemerintah itu harus melindungi hak warga negara, apapun latar belakang kelompok dan golongannya. Toleransi beragama adalah toleransi yang mencakup masalah-masalah keyakinan dalam diri manusia yang berhubungan dengan akidah atau ketuhanan yang diyakininya. Seseorang harus diberikan kebebasan untuk meyakini dan memeluk agama atau mempunyai akidah yang dipilihnya.
masing-masing serta memberikan penghormatan atas pelaksanaan ajaran-ajaran yang dianut atau diyakininya. Nah, toleransi agama juga merupakan kenyataan dari ekspresi pengalaman keagamaan dalam bentuk komunitas. Istilah toleransi dalam konteks sosial budaya dan agama berarti sikap yang melarang adanya diskriminasi terhadap kelompok atau golongan yang berbeda dalam suatu masyarakat. Nah, untuk poin yang kedua adalah bentuk sikap toleransi antar umat beragama. Di antaranya, yang pertama adalah toleransi dalam keyakinan dan menjalankan peribadatan. Nah, dalam hal toleransi, Islam menolak sinkretisme, yaitu suatu proses di mana beragam kepercayaan dan aliran agama-agama lain dipadukan, sehingga menghasilkan bentuk abstrak yang berbeda untuk mencari keserasian. Nah, Islam meyakini bahwa kebenaran itu hanya ada pada Islam dan selain Islam adalah batil. Allah berfirman dalam Quran Surat Al-Imran ayat 19 yang berarti sesungguhnya agama yang diridhoi di sisi Allah hanyalah Islam. Yang kedua adalah toleransi hidup berdampingan dengan agama lain. Nah, di sini Islam melarang umatnya untuk memaksa pemeluk agama lain untuk memeluk agama Islam secara paksa, karena dalam Islam tidak ada yang namanya paksaan. Nah, yang ketiga adalah toleransi dalam hubungan antar bermasyarakat. Dalam hubungan dengan sesama masyarakat, baik satu agama maupun berbagai macam perbedaan, Al-Quran menjelaskan bahwa kaum muslimin harus tetap berbuat adil pada orang-orang kafir. Pun, Islam melarang untuk mendolimi hak mereka. Dalam surat Al-Mumtaha ayat 8-9 menjelaskan bahwa apabila orang kafir tidak menyatakan permusuhan secara terang-terangan kepada kaum muslimin, maka hendaknya kaum muslimin untuk hidup rukun dan damai bermasyarakat dengan mereka. Poin yang ketiga adalah bentuk-bentuk toleransi. Abdullah mengemukakan bahwa bentuk-bentuk dari sikap toleransi adalah sebagai berikut. Yang pertama adalah memberikan kebebasan. Nah, maksud memberikan kebebasan di sini, sejak manusia dilahirkan hingga meninggalkan dunia berhak mendapat kebebasan. Nah, kebebasan tersebut absolut dan tidak dapat diubah, karena kebebasan tersebut berpangkal dari Tuhan yang harus dijaga dan dilindungi. Terdapat dalam undang-undang maupun peraturan negara bahwa setiap warga negara berhak mendapat perlindungan atas kebebasan dalam berpendapat. Nah, yang kedua adalah mengakui hak setiap orang. Dalam melakukan sesuatu, kita sangat membutuhkan peran orang lain, karena manusia adalah makhluk sosial. Oleh karena itu, hendaknya kita harus mengakui hak yang dimiliki oleh setiap orang. Yang ketiga adalah menghormati keyakinan orang lain. Nah, keimanan setiap orang itu berbeda-beda. Dalam hal kepercayaan atau keyakinan, tidak lantas bukan jika kita mengintimidasi seseorang untuk mengikuti keyakinan dan kepercayaan yang telah kita miliki, karena setiap orang memiliki hak untuk memiliki keyakinan dan kepercayaan yang akan dijalaninya dan kita harus menghormatinya. Nah, untuk poin yang keempat adalah saling mengerti. Dalam hal menghormati satu sama lain, sebaiknya kita menyemaikan sikap saling mengerti antar sesama. Apabila kita tidak maksimalkan sikap saling mengerti antar sesama, nah di situ akan mudah menimbulkan disintegrasi dalam bermasyarakat. Yang keempat adalah prinsip toleransi. Al-Munawwar mengutarakan bahwa sepakat dalam perbedaan adalah asas atau dignum dalam bertoleransi. Berikut adalah prinsip dalam bertoleransi. Yang pertama adalah pengakuan yang jujur dan saling menghormati. Nah, dalam hal kepercayaan terhadap Tuhan, kita sebagai manusia sangat dipetuakan untuk memiliki pengakuan yang kuat dan jujur di hadapan Tuhan dan sesama manusia, agar terhindar dari hal-hal yang tidak diinginkan. Yang kedua adalah kebebasan beragama. Dalam hal kebebasan, seseorang bebas dalam hal beragama. Setiap individu berwenang menganut agama yang dia inginkan, bahkan dalam hal kebebasan untuk menganut agama lain. Prinsip yang keempat adalah penerimaan. Penerimaan di sini maksudnya tuh kita harus menerima orang lain dengan keyakinan, kepercayaan, opini mereka dengan apa adanya. Nah, apabila kita memaksakan seseorang untuk menjadi yang kita inginkan, maka menimbulkan perpecahan antar golongan agama. Nah, yang selanjutnya adalah berpikir positif dan percaya. Berpikir dalam bersosial sangat dibutuhkan. Dengan kita berpikir positif terhadap lawan bicara kita dapat memiliki relasi yang luas. Nah, prinsip percaya menjadi pedoman pertama dalam bersosial antar umat beragama. Apabila antar umat beragama tidak menghormati kepercayaan, maka sikap toleransi pun tidak dipandang. Poin yang kedua adalah pengertian pendidikan multikultural. Di sini kita harus tahu lebih dulu tentang pengertian pendidikan itu sendiri. Nah, pendidikan itu sendiri
dalam bahasa Yunani berasal dari kata pedagogi yang mempunyai arti ilmu menuntun anak. Orang-orang Romawi menyebut pendidikan sebagai educare yang berarti mengeluarkan dan menuntun, sebuah bentuk tindakan yang merealisasikan potensi anak yang dibawa saat dilahirkan ke dunia. Sedangkan orang-orang Jerman menyebut pendidikan sebagai Erziehung yang setara dengan educare, yaitu membangkitkan kekuatan yang terpendam dalam diri anak atau membangkitkan potensi anak. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia atau KBBI, pendidikan berasal dari kata didik, yaitu memelihara dan memberikan latihan mengenai akhlak dan kecerdasan pikiran. Pendidikan sendiri memiliki arti yaitu sebuah proses yang merubah sikap dan tingkah laku individu atau kelompok dalam upaya untuk mendewasakan manusia melalui usaha pengajaran dan latihan. Nah, ada juga yang menyebut bahwa pendidikan itu sebagai suatu usaha sadar dan terencana guna mewujudkan proses belajar dan pembelajaran supaya anak bisa aktif dalam mengembangkan potensi dirinya sendiri untuk memiliki kekuatan spiritual keagamaan, kepribadian, kecerdasan, dan tentang akhlak, pengendalian diri serta keterampilan yang dibutuhkan oleh dirinya sendiri, masyarakat, bangsa, dan negaranya. Bagi negara, pendidikan memiliki campur tangan yang sangat besar terhadap suatu kemajuan bangsa, dan pendidikan juga merupakan salah satu wadah atau wahana untuk mengartikan pesan-pesan konstitusi. Pendidikan juga berperan penting di dalam membangun karakter suatu bangsa atau nation character building. Nah, pendidikan ialah segala pengaruh yang ditujukan untuk anak-anak dan remaja dan diberikan kepadanya yang bertujuan supaya mempunyai keahlian yang sempurna serta menjadikan manusia yang penuh akan kesadaran mengenai hubungan dan tugas sosial. Nah, secara alternatif bahwa suatu pendidikan dapat didefinisikan sebagai bentuk upaya sadar yang dilakukan oleh perorangan, masyarakat, dan juga pemerintah. Dari beberapa pengertian dan penjelasan tentang pendidikan di atas, maka dapat disimpulkan bahwa pendidikan merupakan salah satu upaya untuk menuntun anak sejak lahir ke dunia guna mencapai kedewasaan jasmani dan rohani di dalam berinteraksi dengan orang lain dan alam beserta lingkungan. Di dalam pendidikan ada dua aspek yang sangat penting, aspek kognitif yang berpikir dan aspek afektif atau merasa sebagai itu. Jika kita sedang mempelajari atau menemukan sesuatu yang baru, dan hanya berpikir saja yang mengambil bagian itu, tetapi aspek afektif juga sebagai unsur-unsur yang memiliki kaitannya dengan semangat kita, suka atau tidaknya kita. Nah, substansi pendidikan menurut K.I. Hajar Dewantara yaitu membebaskan manusia sedangkan saya yaitu memanusiakan manusia. Nah, di poin yang kedua adalah pengertian pendidikan multikultural. Bangsa Indonesia merupakan bangsa yang kaya dan bangsa yang sangat beragam. Keberagaman ini dibuktikan dengan banyaknya suku dan budaya yang ada. Setidaknya Indonesia memiliki 300 suku, 200 bahasa daerah, dan lebih dari 17.000 yang tersebar di seluruh Indonesia. Maka di dalam proses berinteraksi dibutuhkan sikap toleransi yang sangat tinggi. Dalam hal pendidikan multikultural juga memiliki peran atau kontribusi tersendiri. Pada awalnya, pendidikan multikultural dibahas dan diwacanakan di Amerika Serikat dan negara-negara yang ada di benua Eropa pada tahun 1960-an oleh sebuah gerakan yang menuntut tentang diperhatikannya hak-hak sipil. Nah, tujuan utamanya yaitu guna mengurangi praktik-praktik perlakuan diskriminasi yang biasa terjadi di tempat-tempat publik, rumah, tempat kerja, bahkan di lingkungan pendidikan yang biasanya dilakukan oleh kelompok mayoritas terhadap kelompok minoritas. Nah, gagasan ini muncul karena adanya asumsi bahwa setiap manusia mempunyai identitas, pengalamannya lebih cenderung kepada psikologis yang beragam dan sejarah yang berbeda-beda. Nah, di Indonesia sendiri, wacana dan gagasan mengenai multikultural tergolong masih baru, bahkan terkesan asing bagi sebagian orang. Bahkan ada yang beranggapan gagasan tersebut hanya sebuah wacana yang populer di kalangan praktisi pendidikan dan belum pernah diterapkan kepada lembaga pendidikan, bahkan kepada kurikulum atau perangkat pendidikan yang lainnya. Akan tetapi, keberadaannya menjadi isu-isu perdebatan yang sangat menarik untuk dibahas, dengan pertimbangan dan wacana mengenai pendidikan multikultural dalam konteks pendidikan nasional.
Pertama, berawal dari paham multikulturalisme sebagai ideologi yang memiliki peran besar dalam upaya pembangunan bangsa, negara. Indonesia yang terdiri dari keanekaragaman kebudayaan mengakui tentang pentingnya multikulturalisme terhadap pembangunan bangsa. Nah, keberagaman budaya yang menjadi ciri khas bangsa Indonesia akan berpotensi menjadikan bangsa ini menjadi berkembang dan maju. Sehingga cita-cita bangsa bisa terwujud, yaitu mewujudkan masyarakat Indonesia yang adil, makmur, dan sejahtera, sebagaimana yang tercantum dalam pembukaan Undang-Undang Dasar 1945. Wacana ini lebih dimaknai sebagai salah satu paradigma di dalam mengatur dan mengelola keragaman yang akan menjadi potensi dalam pembangunan bangsa dan negara. Yang kedua adalah multikulturalisme sebagai salah satu bentuk resistensi terhadap paham-paham monokulturalisme. Nah, pada masa Orde Baru cenderung mewacanakan paham-paham tersebut dalam berbagai aspek, sehingga hal ini menyebabkan terbelenggunya nilai-nilai multikulturalisme. Nah, dan apabila tidak dibarengi dengan wawasan-wawasan multikultural, pada akhirnya akan membawa kepada sebuah perselisihan yang menyebabkan suatu perpecahan. Entah hal tersebut terjadi karena semata-mata disebabkan oleh perselisihan yang terjadi di masyarakat atau karena ada dalang yang sengaja menyulut api perpecahan. Nah, oleh karena itu sangatlah penting memberikan wawasan atau pendidikan multikultural sebagai salah satu wacana dalam sistem pendidikan yang ada supaya anak didik mempunyai kepekaan dan mampu menghadapi seluruh gejala yang sosial yang timbul akibat adanya sebuah perbedaan. Nah, menurut H.A.R. Tiller, pendidikan multikultural ini memberikan pengembangan 4 nilai, yaitu apresiasi pada kenyataan pluralitas budaya di masyarakat, pengakuan terhadap harkat dan martabat serta hak asasi manusia, perkembangan tanggung jawab masyarakat dunia, dan yang terakhir yaitu mengembangkan tanggung jawab manusia terhadap bumi. Azra pada tahun 2002 mengemukakan bahwa pendidikan multikultural adalah pengganti dari pendidikan interkultural yang diharapkan dapat menumbuhkan sikap peduli dan memiliki keinginan untuk mengerti terhadap kebudayaan kelompok manusia. Nah, seperti contohnya toleransi, perbedaan etnokultural dan agama, diskriminasi, HAM, demokrasi, dan pluralitas serta kemanusiaan universal. Nah, pakar pendidikan pembebasan yaitu Paulo Freire berpendapat bahwa pendidikan bukan menara gading yang mana berusaha untuk menjauhi asas sosial dan budaya. Nah, menurut beliau, pendidikan itu harus mampu menciptakan sistem masyarakat yang terdidik dan berpendidikan, bukan masyarakat yang hanya bangga dengan kewibawaan sosial sebagai akibat kekayaan dan kemakmuran yang dialaminya. Nah, Howard juga berpendapat bahwa pendidikan multikultural memberikan kompetensi multikultural. Masa pertama kehidupan siswa banyak dilalui di daerah etnis dan kebudayaan masing-masing. Kesalahan dalam mengubah nilai, aspirasi, adat dari budaya tentu dapat berdampak pada perasaan kesukuan, agama, dan golongan yang berlebihan. Nah, hal ini dapat menjadikan salah satu penyebab timbulnya permusuhan antar etnis dan golongan. Nah, melalui pendidikan multikultural sejak dini, anak diharapkan mampu menerima perbedaan, kritik, dan memiliki rasa empati serta toleransi pada sesama. Nah, dari penjelasan di atas, bisa kita simpulkan bahwasannya negara Indonesia membutuhkan pendidikan multikultural guna mengurangi atau bahkan menghindari konflik horizontal atau gesekan yang ada dalam masyarakat, baik karena adanya perbedaan kultus, suku, adat, dan agama. Pendidikan multikultural ini pada dasarnya menekankan kepada cara untuk menghargai suatu perbedaan, dikarenakan perbedaan adalah sesuatu yang tidak bisa dilepaskan dan perbedaan merupakan suatu hukum alam yang harus dihadapi, bukan malah menjadi konflik yang berujung kepada suatu perpecahan. Yang selanjutnya adalah fungsi pendidikan multikultural. Nah, secara garis besar, tujuan pendidikan multikultural hampir sama dengan tujuan pendidikan secara umum, yakni memiliki tujuan untuk menciptakan generasi yang tidak hanya mempunyai pengetahuan kognitif dan afektif saja. Akan tetapi, pendidikan multikultural juga memiliki tujuan dan fungsi sebagai salah satu sarana penanaman pemahaman kepada siswa supaya mereka bisa hidup pada suasana yang lebih plural dan universal. Menurut Kendall, pendidikan multikultur berfungsi sebagai yang pertama adalah mengajarkan kepada siswa atau anak didik agar mereka bisa menghargai nilai-nilai budaya lain selain kepada budaya
budaya dan nilai mereka sendiri. Yang kedua adalah menyiapkan siswa atau peserta didik agar mereka bisa hidup di tengah masyarakat yang mempunyai beraneka ragam ras dan budaya. Yang ketiga adalah mendorong anak didik guna mengikuti atau berpartisipasi dalam kegiatan sosial yang mana kegiatan tersebut melibatkan berbagai penganut yang berbeda-beda. Nah, seperti contohnya bakti sosial kepada warga atau penduduk yang sedang mengalami bencana. Yang selanjutnya adalah mendorong siswa untuk mengembangkan seluruh potensi yang dimiliki, termasuk di dalamnya potensi keberagaman, sehingga bisa mengontrol diri, dan dengan cara inilah mereka bisa lebih berdaya. Nah, secara khusus pendidikan multikultural memiliki beberapa tujuan antara lain, yaitu yang pertama adalah setiap siswa mempunyai kesempatan yang sama guna mengembangkan potensi mereka. Yang kedua adalah peserta didik bisa belajar secara kritis. Selanjutnya, mendorong siswa agar mampu untuk berperan aktif dalam pendidikan dan menghadirkan pengalaman mereka pada proses pembelajaran. Yang selanjutnya, mengapresiasi keikutsertaan seluruh kelompok-kelompok yang berbeda. Menyiapkan peserta didik untuk menjadi manusia yang baik di lingkungan sekolah maupun masyarakat, untuk memberikan pengajaran tentang bagaimana menilai pengetahuan dari sudut pandang yang berbeda. Yang selanjutnya, mendorong agar siswa mampu menunjukkan dan mengembangkan identitas etnis, nasional, dan global. Yang terakhir adalah mengajarkan tentang bagaimana cara pengambilan keputusan yang baik dan secara analitik dan kritis. Selain dari tujuan-tujuan pendidikan multikultural di atas, tujuan lain dari pendidikan multikultural yakni mendorong terciptanya perdamaian serta upaya untuk mencegah dan menanggulangi berbagai konflik yang muncul akibat dari adanya perbedaan seperti etnis, budaya, agama, separatis, radikal, dan yang lainnya. Yang selanjutnya adalah nilai-nilai pendidikan multikultural. Nah, nilai-nilai di sini menurut Ali Maskum, ia berpendapat bahwa ada 8 nilai inti dari pendidikan multikultural. Antara lain, yang pertama adalah nilai andragogi. Nilai andragogi ini apa? Andragogi sendiri merupakan sebuah pendidikan yang menggunakan metode pendekatan orang dewasa dan menempatkan siswa atau peserta didik sebagai sebuah subjek dari sistem pendidikan. Yang kedua adalah nilai perdamaian. Yang selanjutnya adalah nilai inklusivisme. Yang selanjutnya adalah nilai kearifan. Nah, yang selanjutnya adalah nilai toleransi. Yang selanjutnya adalah nilai humanisme. Yang selanjutnya adalah nilai kebebasan. Yang selanjutnya adalah nilai moral, religius, dan berkarakter. Poin yang ketiga adalah sikap toleransi beragama dalam pendidikan multikultural. Nah, James A. Banks mengemukakan bahwa dalam pendidikan multikultural itu terdapat pendekatan yang bisa digunakan, yaitu yang pertama adalah melalui pendekatan kontributif. Nah, di mana pendekatan ini dapat dilakukan dengan cara melaksanakan pemilahan tentang dengan anjuran dan kegiatan tertentu yang berkaitan, seperti contohnya hari besar keagamaan dan kenegaraan dari beragam budaya. Pendekatan ini diharapkan dapat mengembangkan pengetahuan tentang keberagaman kebudayaan yang berbeda-beda. Yang pendekatan yang kedua yaitu pendekatan aditif. Pendekatan aditif ini apa? Pendekatan aditif ini kita lakukan dengan menambahkan tema, materi, dan sudut pandang dari beragam perbedaan kebudayaan ke dalam kurikulum yang sudah ada. Seperti halnya menganjurkan peserta didik sekolah dasar untuk membaca dan menikmati bacaan di dalam dongeng yang berisi keragaman budaya dari berbagai daerah maupun negara. Nah, yang selanjutnya adalah melalui pendekatan transformatif. Nah, di mana dalam pendekatan ini kita dapat mengubah struktur kurikulumnya, itu dapat dimasuki dengan isu-isu atau permasalahan tentang perbedaan keberagaman budaya dan dapat menumbuhkan pemahaman dan perspektif untuk dikemukakan sebagai pendapatnya. Nah, yang selanjutnya adalah melalui pendekatan aksi sosial, di mana peserta didik diharapkan dapat menganalisis permasalahan yang sudah ada, yang selanjutnya dapat menyimpulkan tindakan apa yang harus dilakukan dalam memecahkan konflik tersebut.
terima kasih. Sekian dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.